Halo kawan setapak, baik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Balik lagi dengan kita bertiga. Gua Tio, sebelah gua Raja, dan sebelah Raja ada Kanjit. Halo. Gimana guys? Pada sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Mas Tio gimana? Alhamdulillah sehat. Nah kali ini kita akan membahas salah satu kejadian di tahun 1998 yang mungkin teman-teman juga sebagian udah pada tahu dan pernah dengar ceritanya, yaitu kerusuhan di Mall Klender. Nah, mungkin untuk Raja sama Kanjit nih, sebelumnya udah pernah dengar belum atau tahu nih ceritanya tentang Mall Klender ini? Untuk dari gue ya, Klender itu menurut gue tuh mall yang paling fenomenal lah menurut gue. Karena tuh dalam artian tahun 98 itu dia ada peristiwa gitu. Nah, peristiwa 98 itu yaitu adalah pembakaran penjarahan ya gimana ya? Penjarahan dan pembakaran manusia yang ada di dalam mall itu gitu. Dan hal itu yang dilakukan oleh nggak tahu oknum, nggak tahu siapa ya, dan itu masih sebuah menjadi misteri gitu. Kalau gue sendiri untuk Mall Klender itu sempat dengar beberapa cerita ya, dan sempat baca juga di media sosial sama di media online soal kejadian yang terjadi di Mall Klender itu, gimana ratusan orang tuh nggak bisa keluar ketika mall itu terbakar. Jadi ya gue bilang mereka terbakar, terpanggang hidup-hidup di dalam mall. Benar. Mungkin yang gue pribadi tahu adalah ada dua kejadian sih, dan pernah baca juga beberapa ceritanya. Yang pertama adalah ada sebagian orang yang sengaja ngebakar mall dan beberapa pengunjungnya emang bisa dibilang nggak bisa keluar atau ketahan, sehingga benar kata Kanjit, kebakar di dalam sehingga banyak korban yang mungkin korbannya itu ratusan ya. Yeah. Dan kejadian kedua yang pernah gue dengar juga, ada salah satu masyarakat, dia naik angkot waktu itu tuh jurusannya ke arah Mall Klender atau ke Jatinegara kali ya, kalau arah sana kan, Kampung Melayu. Nah, Kampung Melayu kan. Terus pas si orang ini naik ke angkot tersebut, kondisi angkot ini cukup ramai, atau bisa dibilang ada beberapa penumpang. Dan ketika naik, dia belum ada kecurigaan sedikit pun. Ya udah, dia naik. Namun kecurigaan itu muncul ketika angkot ini sudah berjalan, di mana beberapa orang di dalam angkot tersebut kondisinya itu tatapannya kosong. Tatapannya kosong dan nggak ada interaksi antara penumpang dan penumpang yang lainnya. Jadi kondisinya benar-benar diem-dieman, dan itu kalau gua nggak salah baca itu sekitar udah di atas jam 9 malam sih. Nah terus pas angkot itu berjalan dengan sunyi, senyap, pas di depan Mall Klender, beberapa orang atau bisa dibilang hampir semua penumpang itu turun, menyisakan si Supir sama ini si penumpang itu ya, yang si saksi mata ini. Nah pas ketika turun itu mulai bau kecium, kok bau gosong si penumpang ini satu persatu turun dari angkot ini, kok baunya gosong ya. Dan pas mereka itu jalan menuju Mall Klender secara beriringan atau bersamaan, itu si korban ini atau yang melihat ini, dia melihat rata-rata ini kondisinya pada gosong, Kebakar gitu ya. kebakar. Jadi seperti korban kebakaran atau kerusuhan di Mall Klender. Dan saking takutnya si korban ini, dia langsung keluar dari angkot, kemudian dia saking takutnya itu larilah ke arah perumahan warga. Dan ketika beliau ini melihat ke angkotnya, ketika angkot itu sudah berapa waktu itu angkot itu udah hilang, kondisinya kayak gitu. jadi pas dia nengok lagi udah hilang gitu. Udah hilang angkotnya. Itu sih yang gue pernah dengar ceritanya. Mungkin dari Raja atau Kanjit nih punya cerita atau pernah dengar cerita tentang kerusuhan 98 itu seperti apa untuk Mall Klender ya? Oke. Kalau dari gue ya, menurut fakta ya,
Jadi itu emang sudah bertebaran ya fakta, bukan bukan hal rahasia lagi, tapi udah jadi hal umum lah gitu. Kalau di Mall Klender itu pas dari tanggal ini sesuai fakta ya, dari tanggal 15 Mei tahun 98 itu kejadiannya siang hari jam 1 siang ya. Jadi tuh ada beberapa, jadi dulu tuh nama Mall Klender itu bukan Mall Klender gitu, Jogja ya. Jogja Mall apa Mall Jogja Klender? Iya. Oke. Nah, Kalau sekarang namanya Citra Plaza Klender. nah, Salah ya. iya. Jadi tuh beberapa apa namanya? Beberapa orang ataupun beberapa masyarakat itu banyak yang datang berbondong-bondong untuk melakukan penjarahan, dikarenakan pada tanggal tersebut itu tanggalnya demo-demo besar-besaran ya. Yeah. Demo besar-besaran tersebut itu kayak membuat masyarakat tuh banyak yang apa sih, dikarenakan banyak yang melakukan penjarahan di mall tersebut. Jadi tuh kayak melakukan penjarahan langsung aja gitu, kayak masuk lakukan penjarahan gitu. Nah, pada saat kejadian tersebut itu memang benar itu melakukan penjarahan, dan banyak banget gambar-gambar yang tersebar di internet ataupun beberapa faktanya. Ada beberapa orang yang datang gitu yang melakukan pembakaran, yaitu dengan orang-orang yang bertubuh kekar. Sebelum itu mereka tuh datang dari arah mana? Sampai ke Klender. Itu melakukan penjarahan dengan membawa mobil pick up merah gitu ya. Membawa mobil pick up itu turun dengan badan yang keker, potong rambut cepak gitu ya, ataupun yang gondrong gitu. Itu langsung membakar bagian depan dengan jerigen bensin yang di bagian depan pintunya itu dengan menggunakan kasur dan juga pakaian-pakaian yang ada di Mall Klender itu. Jadi itu orang yang di dalam yang tadi saya bilang melakukan penjarahan itu kayak nggak bisa keluar karena ditutupi oleh api dan kejebak ya. Iya, dan itu banyak orang yang pingsan di dalamnya. Nah, dikarenakan hal tersebut gimana ya? Langsung nggak ada pintu keluar mereka. Cuma satu dari situ doang. Iya, cuma satu. Jadi pintu kaca gitu, pintu kaca. Ketika sesuatu kaca yang terkena panas itu nggak mungkin dong langsung digedor-gedor gitu kan, itu kan panas gitu. Nah, mereka tuh udah langsung pingsan gitu karena asap karbon dioksida yang ada di kasur yang kebakar itu. Mereka tuh langsung tewas secara mengenaskan, dan menurut dari beberapa faktanya itu ada 488 korban yang meninggal pada hari tersebut. Dan itu susah banyak ya. Tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei 98. Dan itu susah banget untuk diidentifikasi untuk dari korban-korbannya gitu. Dan banyak juga aja yang mereka udah hopeless tuh lompat dari lantai-lantai atasnya. Iya. Karena nggak bisa keluar kan di bawah. Dia lompat, tapi banyak juga warga-warga yang udah nyiapin kasur. Jadi mereka kalau jatuh ya udah gitu. Kebanyakan tuh nggak sempat ke lantai 2 karena udah sesek di bawah gitu. Jadi begitu lompat ya udah ada yang bantuin pakai spray lah, ditarik jadi biar ini lagi. Tapi ya udah karena memang waktu itu lagi masif banget tuh, lagi crowded banget. Jadi ya udah yang bisa ditolong ya ditolong, yang enggak ya gitu. Nah, anehnya lagi itu kayak gimana ya? Nggak ada tim pengamanan gitu ya, kayak satpam ataupun polisi, security gitu ya. Nggak ada di tempat itu. Iya. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Nggak ada. Anehnya itu gitu. Dan menurut saya gitu ya, kayak hal misteri gitu ya. Bukan misteri sih, kayak hal sesuatu yang membingungkan gitu ya, sesuatu tanda tanya besar gitu, pada kemana gitu tim keamanan gitu. Iya benar. Kalau dari Mas Randi ya kalau yang tadi nggak jauh beda dari yang tadi udah lo sampein. Yang gue tahu ya memang kejadian itu kerusuhan Mei itu sepengetahuan gue itu dia mulanya itu 12 Mei 1998. Terus berlangsung sampai lengsernya presiden waktu itu Pak Harto. Yang itu tuntutan rakyat sih, di atas tuntutan rakyat untuk ya Pak Harto sudah terlalu lama memimpin, jadi harus dilengserkan dengan segala macam maksudnya
sebab-sebabnya kenapa dia harus lengser, ada inflasi, ada krisis moneter segala macam ya. Dari 12 Mei itu lumayan lama kok itu kejadian itu tuh tapi selesainya di bulan Mei juga di ininya. Dan semenjak 12 Mei itu banyak kerusuhan, gak cuma di Mall Klender, ini banyak penjarahan, dan rata-rata yang jadi incaran itu adalah kaum Tionghoa atau Chinese, etnis, betul. Jadi banyak tuh yang toko-tokonya dijarah, yang punya toko emas, yang punya toko elektronik, yang punya toko ini. Bisa juga kawan setapak lihat kalau di YouTube itu mungkin masih ada rekaman-rekamannya yang ada orang dorong-dorong troli, dalamnya ada TV, ada kulkas, ada ini segala macam. Ada juga yang jarah kebutuhan sembako gitu kan, ada beras, ada ini. Jadi troli-troli yang ada di mall-mall tuh didorong-dorong keluar gitu. Itu yang gue tonton di TV waktu itu ya, yang di salah satu TV swasta yang memang pada bulan itu, pada tanggal-tanggal itu 12 Mei, 13, 14, 15 dan sampai Pak Harto turun itu hanya hanya menyiarkan keadaan Jakarta yang begitu mencekam waktu itu. Jadi terlepas dari kasus Mall Klender sendiri, ada banyak yang ada kaum Tionghoa yang dibunuh, yang ini sampai ada yang kalau nggak salah itu jadi satu keluarga itu jadi sasaran karena mereka ya Tionghoa padahal mereka nggak punya usaha apa-apa gitu. Jadi diserang gitu. Terus ya yang gue bisa inget sih di tahun itu, karena kebetulan gue udah berusia 8 tahun ya itu ya, dan gue udah nonton TV, udah lihat berita, ya udah itu benar-benar suasana Jakarta mencekam. Orang tua gue pun nggak ada yang kerja karena memang waktu pada saat itu beberapa perusahaan asing dan beberapa ini tuh untuk memutuskan untuk meliburkan gitu. Setahu gue gitu. Dan saking parahnya. Dan yang kasus Mall Klender sendiri pun sampai sekarang kan belum terpecahkan. Betul. Maksudnya masa iya memang tidak ada pintu keluar lain atau enggak? Kenapa itu bisa segitu banyaknya orang yang di dalam itu terperangkap di dalam, terus tidak ada alat pemadam kebakaran, APAR dan segala macamnya, atau mungkin sudah ada digunakan tapi tidak nolong kan gitu. Dan saking masifnya sampai nggak bantuan pemadam kebakaran pun terlambat di situ. Itu. Makanya banyak banget ininya. Sebenarnya tuh kita nggak menutup kemungkinan untuk dari Mall Klender ini menjadi hal yang mistis ya, gitu. Mereka tuh tetap buka gitu ya sampai sekarang. Mungkin rame, tapi karena adanya isu-isu itu ataupun cerita misteri ataupun cerita tanda tanya yang tersebut gitu, kadang masih ada orang yang merasakan hawa-hawa keberadaan mereka gitu. Salah satunya tadi diceritain Mas Tio gitu. Mumpung tadi gue baru ingat, gue pernah dengar cerita itu ada pedagang kaki lima yang jual rokok, yang jual ini di dekat situ. Itu keliling atau enggak, diam dia iya kayak warung gitu, warung. Tapi yang didorong, yang bisa didorong gitu. Dulu itu pun ceritanya gini. Jadi ada orang beli rokok. Terus dia nanya ke penjualnya, bilang gini, Pak, ada rokok ini, ada Pak, mau kemana Pak malam-malam? Itu kesini ke mall. Ngapain ke mall malam-malam? Orang udah tutup. Iya kan saya tinggal di situ gimana? Jadi dia sambil nyari kembalian tuh sih. Begitu dia nengok, itu orang yang dilihat yang ini dalam keadaan gosong gitu. Jadi udah mungkin bukan manusia yang dilihat itu. Habis itu ya itu bapak pingsan. Itu bapak pingsan. Dan dia ceritain ke warga yang kebetulan lewat, dan ini dia baru aja ngalamin kejadian seperti itu. Itu dekat ya nggak jauh, jadi sebelum Mall Klender ada ininya dulu di gue itu denger apa baca ya,
gue lupa salah satu dari itu. Pokoknya dia melihat sosok yang tadinya bapak-bapak, ternyata pas begitu dia lihat lagi itu dalam keadaan yang udah gosong hitam gitu, bakar Mungkin gitu. salah satu korban juga kali ya dari Ya, kebakaran Homelander kali. Bisa jadi. ada juga kisah dari ibu korban yang ibu korban Homelander yang katanya sempat dimimpiin sama Mimpi anaknya. Di dalam mimpinya itu si anak bilang, tolong mah bukain, panas gitu. Tapi cuman suara. Ya atau dia gimana? mimpi anaknya merintih seperti itu. Dan ya sampai saat ini ya sudah 25 tahun kasus Homelander ini sudah dilewati. Selama 25 tahun ya kita belum menemukan titik terang. Dan keluarga korban hanya kebanyakan bisa pasrah, hanya mendoakan semoga mereka yang sudah wafat di Homelander tenang di alam sana dan husnul khotimah, Amin. Amin. diterima di sisi Allah.